tenang. Kan kita masih muda. Ya, beda sama yang udah umur 40 tahunan, yang udah jadi kakek-kakek kan itu ya. Wajar aja ototnya nyusut kan. Denger baik-baik di sini ya. Penyebab testosteron itu menurun itu nggak 100% dari usia lanjut. Ada banyak hal yang mempengaruhi testo di badan kita itu jadi drop. Ayo, siapa di sini yang masih seneng ngomong, nggak apa-apa lah gendut, yang penting sehat. Itu orang perlu diruqyah dulu baru bisa ngerti ya. Lah, katanya harus nurunin body fat. Kok disuruh makan makanan yang berlemak? Ini apa nggak kebalik ini ya? Nah, pertanyaan ini. Apakah testo booster itu benar-benar manjur buat naikin testo di badan kita? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gue Fit Setiawan. Dan kali ini gue bakal memberikan pembahasan soal testosteron. Produksi testosteron itu meningkat 30 kali lebih banyak selama masa remaja dan juga dewasa awal. Ini yang masa puber, yuk berangkat nge-gym. Jangan cuma fokus pacaran. Mumpung testonya nih lagi anget-angetnya nih ya. Soalnya banyak kok ya sekarang itu umur 17 tahun itu udah gede tuh ya badan ya. Arnold Schwarzenegger ya mulai nge-gym di umur 15 tahun malahan ya. 5 tahun kemudian menang Mr. Universe dan juga lanjut menang Mr. Olympia. Tapi gue tetap salut buat atlet-atlet muda binaraga Indonesia. Mereka nggak cuma mengukir otot tapi juga mengukir prestasi loh. Oke, balik lagi ke topik. Tingkat testosteron itu bervariasi ya sepanjang hari dan juga bervariasi di tiap orang. Biasanya memuncak di pagi hari, makanya kadang si Joni selalu bangun lebih dini daripada tuannya sendiri. Setelah dewasa awal wajar kalau levelnya itu turun sedikit setiap tahunnya. Biasanya ya testonya bakal turun 1-2% per tahun setelah usia 30 tahunan ke atas. Makanya kalau udah umur 40 tahunan itu bakal sulit ngedapetin otot gede. Tapi gue bilang di sini otot sulit tumbuh ya, bukan nggak bisa sama sekali. Karena juga ada yang umur 45 tahunan, 50 tahunan itu masih gede. Masa derai? Terus benefitnya apa sih jika testosteron itu normal? Karena testosteron ini memainkan peran kunci dalam beberapa hal dan juga banyak hal. Massa otot, tulang, rambut, wajah ya, pengembangan tubuh dan juga suara yang lebih dalam, dorongan seks, suasana hati dan juga kualitas hidup, memori verbal dan juga kemampuan berpikir, konsentrasi. Wih, banyak juga ya ternyata ya. Itu kalau testosteronnya normal. Gimana kalau misalkan kurang atau malah turun? Ya ini kebalikannya dari benefit yang tadi gue jelasin tuh ya. Tidurnya sulit, perubahan emosional, mempengaruhi fungsi seksual juga, lemak tubuhnya bakal naik gitu ya. Sulit konsentrasi, sulit berpikir, cemas, rambutnya mulai rontok, menipis, kekuatan tulangnya menurun, lemes. Dan yang paling ditakutin anak gym, penyusutan massa otot atau juga sulit banget naiknya massa otot. Tenang, kan kita masih muda. Ya beda sama yang udah umur 40 tahunan yang udah jadi kakek-kakek kan itu ya. Wajar aja ototnya nyusut kan. Denger baik-baik di sini ya. Penyebab testosteron itu menurun itu nggak 100% dari usia lanjut. Ada banyak hal yang mempengaruhi testo di badan kita itu jadi drop. Dua faktor penyebab, hipogonadisme primer atau juga sekunder. Kalau yang primer itu ya biasanya karena bawaan dari lahir. Ya testisnya nggak turun atau gagal tumbuh, gagal turun atau kecelakaan ya, misalnya testisnya kebentur atau cedera. Bahaya ya. Nah ini mempengaruhi atau juga karena dari efek pengobatan, misalkan kemoterapi atau juga radiasi pada pasien kanker. Terus ada juga penyebabnya dari sekunder, biasanya karena kerusakan pada kelenjar hipofisis atau hipotalamus. Ini adalah bagian otak yang mengontrol produksi hormon oleh testis tadi. Biasanya ini terjadi karena suatu penyakit ya, kayak sindrom Kallman, peradangan, juga inflamasi atau juga penyakit autoimun ya. Nah, ini bahaya juga nih. Kalau kalian aman dari berbagai faktor tadi,
masih ada lagi faktor sekunder lainnya yang bikin testo kita itu bisa meredup. Selain dari penuaan normal, bisa juga karena obesitas. Ayo, siapa di sini yang masih seneng ngomong, nggak apa-apa lah gendut, yang penting sehat. Itu orang perlu diruqyah dulu baru bisa ngerti ya. Mana buktinya? Studi dan artikel penelitiannya udah gua kasih semuanya, tinggal kalian baca sendiri, nggak usah malas baca ya. Dan obat-obatan lain juga bisa mempengaruhi kadar testo di badan kita. Misalkan obat nyeri atau pas lagi menjalani pembedahan, dan juga masih banyak lagi ya faktor-faktor yang lainnya ya. Terus gimana biar kita bisa terhindar dari yang namanya low testosterone level? Kalau ada tanda-tanda atau gejala testo yang rendah yang muncul yang kayak gua jelasin tadi, maka hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah change your lifestyle to be healthier. Rubah gaya hidup Anda menjadi lebih sehat. Gua bilang gaya hidup, bukan cuman makanan yang sehat, tapi juga aktivitas yang sehat, olahraga yang sehat, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Apalagi yang obes, yang body fatnya tinggi, ini perlu dikasih kuliah dulu soal gaya hidup sehat. Terus ada nggak ya makanan yang bisa meningkatkan kadar testo di badan kita? Ada kok, banyak jenisnya ya. Yang pertama adalah makan makanan yang berlemak sehat. Fatty fish atau ikan yang berlemak kayak salmon, tuna, sarden yang kayak akan vitamin D, zinc, dan juga asam omega 3 ya. Kerang kayak tiram ya, dan teman-temannya itu adalah sumber seng, selenium, dan juga ya asam lemak omega 3 juga yang sangat baik, yang semuanya bisa mendukung kadar testosteron di badan kita itu jadi optimal. Ada juga dari kuning telur ya, itu kayak akan lemak sehat juga, protein dan selenium juga, salah satu mineral yang berperan sebagai antioksidan dalam tubuh. Lah, katanya harus nurunin body fat, kok disuruh makan makanan yang berlemak? Ini kok nggak kebalik ini ya? Ingat, lemak ikan itu penting. Lemak di kuning telur juga penting. Yang nggak penting kalau kalian goreng dengan minyak, campur dengan santan, campur dengan yang mengandung lemak trans dan lain-lain, campur dengan natrium yang tinggi. Dan lemak itu penting. Tapi yang nggak penting kalau kalian makan ikannya sama kuning telurnya, itu sampai 2-3 piring. Lemak itu penting, tapi nggak penting kalau nasinya itu nambah 2-3 kali ya. Wah. Jadi di sini ada ambang batas juga konsumsi makanan yang berlemak sehat. Ya, walaupun namanya lemak sehat, bisa jadi nggak sehat kalau misalkan dikonsumsi berlebihan dan diolah dengan cara yang kurang sehat. Terus ada lagi makanan yang bisa ngebantu naikin T level kita. Ini gue singkat, testo tadi T ya. T level kita, kayak sayuran hijau gelap ya, biji kakao, buah-buahan kayak pisang, buah beri, cherry, alpukat. Tapi ingat, kalau pengolahannya dengan yang kurang sehat, ya benefitnya yang didapat juga kurang maksimal atau malah memperburuk kesehatan kalian. Misalkan nih, alpukat atau pisangnya tadi di blender sama gula, terus dicampur susu kental manis. Wah, toppingnya ditaruhlah di situ coklat, plus parutan keju, tambah lagi butiran boba. Wah, ngeri betul itu kalorinya. Dan masih banyak lagi makanan yang bisa meningkatkan kadar testosteron kita, tapi ada juga beberapa makanan yang malahan mempengaruhi testo di badan kita itu jadi rendah. Di antaranya yang paling banyak dan paling dominan adalah dari makanan olahan, frozen food, sosis, nugget, sempolan, dan lain-lain yang tinggi sodium, tinggi lemak trans, yang nantinya bisa mempengaruhi kadar T level kita itu jadi turun. Karena orang obes itu identik makanannya yang kayak gitu kan, makanannya instan mulu ya, makan mie campur nugget sama bakso olahan, minumnya boba. Wah, komplit dah tuh yang ngerinya. Dan ya ada satu lagi nih ya, yang makanan yang bisa mempengaruhi kadar T level kita, dan ini ya sangat familiar di telinga kita, dan ini juga sangat banyak dipertanyakan di YouTube gua. Kedelai dan juga produk berbahan kedelai atau olahan kedelai. Tapi gue nggak panjang lebar ngebahas soal kedelai atau suplemen kedelai, karena gue udah jelasin di video gue sebelumnya ya. Tonton aja video gue sebelumnya, ada kok ya. Dan linknya juga sudah gue kasih di deskripsi di bawah. Dan di zaman sekarang ada jalan alternatif nih ya buat ngebantu naikin T level kita tadi yang rendah, yaitu dengan konsumsi suplemen testosteron booster. Wih. Nah, pertanyaan ini apakah testo booster itu benar-benar manjur buat naikin testo di badan kita? Singkatnya,
Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi it's bullshit kalau program latihan kalian itu masih sembarangan, masih biasa-biasa aja, masih nggak beraturan, dan diet kalian yang masih amburadul nggak jelas itu, gula sana sini, lemak jenuh, lemak trans sana sini, begadang, no rest dan lain-lain, bukannya dapat hasil yang memuaskan, malah bisa menurunkan efektivitas testo boosternya sendiri. Jadi sebelum kalian beli suplemen yang namanya testo booster, pastikan kalian udah siap fisik dan juga mental buat bener-bener serius menjalani program, baik itu diet ataupun juga workoutnya. So kalian yang masih pemula di gym, yang masih anget-angetnya di gym, baru sebulan 2 bulan nge-gym, ya masih baru-baru menjalani dietnya juga, gua nggak saranin kalian beli suplemen testo booster. Dietnya aja masih nggak luput dari kata besok aja, besok aja deh dietnya, besok aja deh, besok terus sampai suplemennya dah mau habis baru serius dietnya. Pernah kayak gitu kan? Latihannya juga sering banget absen. Pas latihan lengan, latihan dada, wah koar-koar ya, semangat 45. Pas jadwal leg day, ngilang di telan bumi. Ya introspeksi diri masing-masing lah ya. Apakah ada efek samping kalau kita pakai testo booster? Testo booster, baik itu yang alami, terbuat dari alam, terbuat dari akar, terbuat dari daun, terbuat dari rumput, terbuat dari pohon ini, dari pohon itu ya. Sejatinya untuk apa? Untuk meningkatkan bagi yang T levelnya itu turun atau kurang. That's very effective dan itu bisa kalian konsumsi. Tapi kalau testo kalian lagi normalnya dan dirangsang lagi oleh suplemen biar tubuh kalian itu meningkatkan kadar T levelnya lebih tinggi lagi, maka apa hasilnya? Mana ya? Nih, baca sendiri ya. Itu kalau makainya dengan cara yang tidak tepat dan juga dengan kondisi yang tidak tepat. Sulit bacanya ya. Nih, gue zoom. Gak bisa bahasa Inggris ya. Nih, gue translatein. Nggak ngerti juga. Udah, nggak usah beli testo booster. Dan ada efek lainnya juga yang mungkin bisa muncul, kayak sulit tidur, jerawatan, dada makin gede, mungkin itu mesti ya, penyusutan testis, dan paling yang parahnya itu adalah kanker prostat. Tapi ya tiap individu itu berbeda-beda ya, dan juga masih banyak artikel yang membahas seputar efek testo booster ini. Tapi semuanya dipengaruhi oleh bahan yang digunakan itu apa, termasuk juga dosisnya, keraskah atau tidakkah. Apakah testo booster ini cocok untuk bulking atau cutting atau rekomposisi? Ketiganya cocok. Ingat, gue tekankan di sini. Sebelum kalian mengkonsumsi testo booster, kalian wajib tahu dulu apakah kalian mengkonsumsi testo booster itu karena memang T level kita itu pas lagi rendah-rendahnya, atau hanya sebagai penguat walaupun T level kita ternyata di angka yang normal. Kalau rendah kan pasti tahu gejalanya ya, yang kayak gue bilang tadi, kalau testo rendah itu kayak gimana. Nah, that's no problem to take it. Tapi buat kalian yang testonya lagi normal-normalnya nih, ada masalah yang cukup serius di sini. Karena tubuh kita dipaksa buat naikin testo di luar dari jangkauannya. Apalagi kalau sampai pakai pads. Apa itu ya? Wah, panjang ya kalau diceritakan di sini. Tapi gua nggak mau cerita panjang lebar soal PCT atau soal pads tadi, karena gua juga nggak terlalu mendalami soal ini. Biarlah para dokter atau yang ahli di bidangnya yang ngejelasin soal itu. Ada satu hal yang kritis di sini ya, plus membingungkan. Orang gemuk kan bisa mempengaruhi kadar testonya jadi turun nih ya. Jadi kan biar testonya aman atau normal gitu, dia harus nurunin BB-nya kan. Nah, gua ada dapat studi yang mengemukakan bahwa penurunan BB yang cepat itu dapat menurunkan testo juga. Lah, ini namanya maju kena, mundur kena. Oke, gua jawab di sini. Kita sepakat dulu ya. Semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Sepakat sampai sini? Sip. Sama hanya dengan menurunkan berat badan berlebihan atau drastis. Karena ya gue nggak saranin untuk menurunkan BB doang. Yang gue sarankan adalah menurunkan body fat. Yaps, memang untuk orang yang sedang cutting atau juga menurunkan body fat,
itu biasanya identik dengan penurunan massa otot juga. Karena di situ disertai dengan kardio yang rutin dan juga defisit kalori juga. Lihat tuh orang-orang yang pengen ikut body contest untuk dapetin otot keringnya itu mereka pasti ngelakuin hal itu. Maka pasti ada yang namanya gejala low testosterone level. Libidonya menurun, badannya cenat-cenut semua, tidurnya kurang nyenyak karena lapar terus. Ototnya juga berbeda dong. Di sini ada penyusutan pastinya ya, yang awalnya bulky jadi kering. Terus gimana dong cara amannya biar testo di badan kita itu jadi normal, baik itu yang sedang bulking ataupun yang sedang cutting tadi. Berikut gua kasih tips alami meningkatkan T level kalian. Pertama, bijaklah mengatur dan memilih sumber makanan. Ini penting. Ada beberapa makanan yang kayak gua jelasin tadi ya, yang bisa memaksimalkan T level di badan kita. Dan cukupkanlah protein harian kalian, karena itu ngebantu pas T level kalian lagi meningkat untuk merangsang pembentukan otot baru. Kedua, meminimalisir tingkat stres. Karena stres, depresi, atau under pressure bisa mempengaruhi T level kita. Karena peningkatan kortisol dikarenakan stres dapat dengan cepat mengurangi T level kalian. Ketiga, yang paling pentingnya nih ya, latihan angkat beban. Sebuah studi tahun 2012 itu menemukan bahwa berolahraga dengan secara teratur dikaitkan dengan T level yang lebih tinggi daripada pria yang tidak banyak bergerak atau tidak berolahraga sama sekali. Nah, berarti ini kan olahraga, bukan cuma angkat beban. Nah, juga ada sebuah studi tahun 2007 itu menemukan bahwa pria yang melakukan latihan strength atau resistance training, nah ini baru angkat beban nih, 3 hari seminggu selama 4 minggu itu dikaitkan dengan peningkatan kadar T levelnya tepat setelah latihan dan juga dari waktu ke waktu. Latihan ketahanan kayak angkat besi itu telah terbukti meningkatkan kadar testosteron dalam jangka yang pendek. Masalahnya latihannya yang kayak gimana dulu ini? Mengutip dari mensjournal.com, di situ dijelasin latihan terbaik untuk membangun testosteron adalah dengan multi-joint exercise, atau bisa anak gym kenal dengan latihan body compound yang melibatkan otot besar dan juga berbagai sendi. Contohnya nih, squat, deadlift, terus bench press, terus rowing, pull up, push up, apalagi overhead press dan lain-lain lah. Tapi di sini lebih ditekankan pada otot terbesar. Apa otot terbesar di badan kita? Otot kaki. Karena menurut headline.com, latihan kaki bisa merangsang hormon testosteron lebih cepat dan juga HGH atau human growth hormone kita menjadi lebih baik. Itulah alasannya kenapa atlet binaraga, coach atau instruktur di gym always talk about never skip leg days. Never skip leg days. Ya memang karena ini adalah pondasi terbesar di tubuh manusia dan juga menciptakan segudang manfaat untuk tubuh kita. Tapi tidak semua orang menyukainya dan juga tidak semua orang melakukannya karena apa? Yaps, nyeri yang timbul setelah itu. Ya bahkan mau kerja aja susah, naik tangga susah, boker susah. Percayalah, kalau itu kalian kerjakan rutin, semua bakal indah dan juga enak pada waktunya. Nah, tips yang keempat adalah berjemur dan juga minum multivitamin kalau kalian merasa masih kekurangan vitamin. Salah satunya adalah vitamin D. Tips yang kelima adalah istirahat yang cukup dan juga tidurlah yang nyenyak. Karena otot tumbuh bukan pada saat kita latihan, tapi pada saat otot itu istirahat setelah dihajar habis-habisan. Makanya jangan nge-gym tiap hari sampai klenger ya. Kasih jeda untuk istirahatnya otot dan juga ingat, jangan begadang. Oke, itulah tips singkat dari gue. Semoga video kali ini bisa ngebantu buat kalian semua. Buat kalian yang masih ada pertanyaan ataupun ada kasih masukan atau kritikan ataupun saran, bisa isi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya barulah kita bahas soal Testo Booster itu sendiri, suplemennya ini ya. Dan gue juga udah testing, ngerasain berbulan-bulan pakai Testo Booster. Gimana reaksinya? Gimana efek di badan gue? Apakah ada efek sampingnya? Apakah ada benefitnya? Makanya subscribe dulu dong buat yang belum subscribe.